Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita akan lanjutkan perkuliahan pemrograman web 2. Kali ini kita sudah sampai di bahasan redirection, uh, routing, and authentication. Dan mata kuliah ini mengambil referensi dari online course di Coursera, Web Application for Everybody, yang terdiri dari 4 course. Dan kita sudah sampai di course ketiga, Building Database Application in PHP, yang mana di sini dibahas tentang bagaimana cara menggabungkan apa yang sudah kita pelajari di course 1. Ini sudah kita bahas, PHP. Di course kedua, SQL, dan di course ketiga ini gabungan antara PHP dan SQL. Oke. Dan saya juga akan menggunakan slide dari Dr. Charles Severance, pengajar course yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Oke, ini adalah gambaran arsitektur client server. Jadi selama ini kita sudah membahas bahwa ketika user melakukan request memasukkan sebuah URL ke sebuah server, maka ketika yang kita request adalah sebuah file PHP-nya akan dieksekusi. Kalau file PHP ini memiliki akses ke database, maka dia akan melakukan mengirimkan statement SQL, kemudian SQL akan dieksekusi, mengembalikan hasil ke PHP. PHP mengkompos HTML, kemudian dikirimkan sebagai responsnya ditampilkan ke user. Itu yang sudah kita bahas sampai dengan pertemuan terakhir. Oke. Dan perlu diketahui bahwa terdapat dalam setiap request klien terdapat status code yang sampai saat ini kita perlu mengetahui ada 3 ini saja. Sebenarnya ada lebih dari 3, cuma kita perlu tahu 3. 200 itu ketika request yang kita minta ke server itu ada dan berhasil, 200. Apabila kita merequest sebuah resource yang tidak ada, tidak ditemukan, maka server akan mengembalikan status quo 404. Dan yang ketiga, ketika request yang kita minta ternyata pindah. Ada sih, tapi dipindahkan oleh server. Nah, itu status code-nya akan bernilai 302. Istilah ini disebut dengan server melakukan redirection. Oke, dan redirection ini menggunakan fungsi header. Dan ini bisa dieksekusi melalui PHP. Oke, ini dokumentasi metodenya. Kita akan menggunakan metode header. Yang header ini memerlukan sebuah parameter string. Nah, di string ini kita akan mengirimkan header ke klien. Jadi header ini adalah bagian dari respons yang akan pertama kali dilihat oleh klien, dalam hal ini browser, sebelum dia melihat body, isi dari request tersebut. Nah, jadi karena kita akan melakukan redirect, memindahkan, jadi kita nggak akan mengirimkan body ke klien. Dan dengan menaruh header, maka klien akan dengan cepat, browser akan dengan cepat langsung melakukan request baru. Yep. Jadi gambarannya, jadi kalau misalkan ini adalah sebuah klien, ini sebuah server. Jadi misalkan file ini ada di file A. Yep. .php gitu. A.php. Maka ketika kita merequest A.php dieksekusi dan ada redirection di sini. Ini artinya server akan mengirimkan respons, tapi responsnya ini seolah-olah memaksa klien untuk melakukan request baru ke halaman ini. Ya. Jadi dia melakukan request baru. Oke. Browser yang melakukan, bukan user. Usernya tidak tahu menahu. Usernya hanya taunya dia memencet sebuah link ke a.php, tapi ketika server memeriksa isi.a.php itu ada kode redirection. Redirection ini artinya dia akan mengirimkan header yang ini tadi. Dan header ini memaksa
klien untuk merequest baru ke location yang baru ini, www.example.com. Baru akan menghasilkan apa yang dimiliki oleh example.com. Jadi sebenarnya ada lebih dari satu kali request response yang terjadi di sini. Oke. Ini contoh kodenya. Jadi ini tidak perlu sebenarnya. Jadi ini adalah, kita lihat ke bagian bawah. Ini adalah bagian view-nya. Di bagian view-nya sebenarnya kita sederhana menampilkan sebuah form yang terdapat sebuah input type text, formnya metodnya post, yang mengarah ke diri sendiri karena tidak ada action-nya di sini kan. Jadi ketika kita memencet tombol submit, maka kita akan balik lagi ke atas. Nah, ketika balik lagi ke atas dicek, ada nggak post where-nya, ini where. Oleh karena itu, ketika eksekusi file ini pertama kali, ini nama filenya redir1.php, nanti akan kita coba. Belum ada variable where untuk method post, jadi ini tidak dieksekusi, makanya dia langsung mengeksekusi view. Tapi ketika submit diklik, maka ada nilai ini, bernilai true berarti dia. Ya, tinggal kita cek, nilainya berapa? Kata server, kalau nilainya itu 1, maka saya akan redirect dia ke redir1.php, yaitu file ini sendiri. File ini sendiri, balik lagi ke atas. Ya. Tapi kalau ini file yang berbeda, tapi dalam satu server yang sama. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, kalau where ini bernilai bukan 1 atau bukan 2, maka dia akan diredirect ke server yang berbeda. Jadi redirection bisa ke server yang sama, ke file yang sama, atau ke server yang berbeda. Ya. Jadi ide header location ini untuk redirection. Mindahin, memaksa klien atau browser untuk melakukan request baru dengan alamat yang sudah kita tentukan. Ya. Oke, kita coba lihat kodenya. Ini kodenya. Sama seperti tadi. Hanya saja tidak ada session di situ karena session belum dipakai di bagian ini. Yap, kita coba eksekusi. Oke, kalau saya refresh ini, lihat. Saya merequest redir1.php ke server. Lihat di bagian network nanti. Di bagian network, lihat redir1.php status 200. Artinya ada, redir1.php ada. Dan tidak terjadi redirection. Yap. Karena pada request pertama kali, yang pertama kali, ini tidak dieksekusi. Bagian atas tidak dieksekusi, dia langsung ke bawah. Dan dia langsung memberikan output berupa HTML, sehingga request response-nya bernilai 200. Aman. Tapi ketika kita masukkan 1, enter, submit, lihat, terjadi 2 kali, seolah-olah 2 kali. Memang 2 kali. Yang pertama, redir PHP di request, dengan memasukkan variabel post bernilai 1, maka apa yang kita lakukan, atau kita lihat di slide aja. Apa yang kita lakukan, kita lihat, kalau where-nya 1, kita meredirect. Oke, artinya apa? 3, 0, 2. Ya, 302. Oke, dia diredirect kemana? Ke diri dia sendiri. Ketika dia diredirect ke diri dia sendiri, tidak ada kan? Ini bernilai false, ini bernilai false, maka ini tidak akan dieksekusi, ini yang dieksekusi. Ada, berarti dia 200. Makanya tadi kita lihat di tampilan di browsernya, terjadi 2 kali request response. Request yang pertama di response dengan status 302, artinya dipindahkan. Request yang kedua baru ada. Oke, kalau ini kita isi dengan 2, submit, sama. 302, 200. Ya, redir2.php itu isinya sama dengan redir1.php. Ini cuma ingin memperlihatkan bahwa bisa kita meredirect antar file dalam satu server. Atau kalau kita masukin 3, pun submit. Ya, bisa. Lihat di atas. Lihat di atas. Lihat yang di paling atasnya saja.
Oke. Di sini ada redir2.php pertama kali di request dan dia redirect ke status ke 302 di redirect ke drchat.com, baru di sini ada 200. Oke. Ini tadi contoh yang sudah kita coba eksekusi. Oke, demikian penjelasan tentang redirection. Adapun pemanfaatan sebenarnya dalam studi kasus akan kita bahas di pembahasan selanjutnya di studi kasus login. Oke, terima kasih.